Halo Harper's Bazaar Indonesia, saya Luna Maya. Ikuti cerita saya di Harper's Bazaar edisi Mei. Oke, so pertama saya mau ditanya apa nih? Tahun ini harusnya sibuk banget, mendadak jadi nggak sibuk. Mendadak 2 film cancel, ya aku nggak tahu cancel atau gimana, mungkin pending ya, baru kita bisa mulai setelah semuanya berakhir gitu. Dan bahkan mungkin setelah semuanya bisa dikatakan oke, besok sudah boleh beraktivitas secara normal, kan kita butuh setidaknya mungkin waktu beberapa bulan untuk menormalisasikan keadaan ya. Pertama ekonomi, terus bagaimana kebiasaan yang tadinya di rumah terus memulai dari nol lagi gitu, bahwa kita harus membiasakan ya, mungkin ada yang bangun pagi lagi, dan untuk memutarkan roda yang agak tersendat kan pasti butuh waktu. Jadi ya pastinya mungkin akan sementara waktu harus lebih kreatif lagi dalam mencari kegiatan sih. Apalagi kalau kita harus datang ke lokasi syuting, kita harus ada di tempat kita bekerja, baru kita mendapatkan yang namanya fee atau honor gitu. Dan sementara itu belum jalan ya pasti kita fokus ke bisnis dulu ataupun yang mana. Jobless sih tepatnya. Ya terima aja, harus diterima, nggak boleh ada penolakan. Once kita punya penolakan pasti akan terasa berat, pasti akan terasa hari-hari lebih panjang. Jadi diterima bahwa ini terjadi dan mengikuti kegiatan seperti biasa, tidak ada yang berubah. Kita bekerja cuma biasanya mobile atau mungkin biasanya di lokasi di kantor atau dimanapun kita berada, ya sekarang adanya di rumah. Tapi tidak tidak mengurangi kegiatan, justru semakin harus kreatif. Jadi ya kreativitas kita lebih diolah lagi, kita asah kemampuan yang mungkin selama ini nggak pernah atau bahkan jarang kita sentuh. So ya, kurang lebih gitu sih. Oh banyak banget. I think setelah ini semua selesai, aku berharap kita semua menjadi manusia yang lebih baik. Ini adalah salah satu mungkin wake up call lah buat kita semua, bahwa Mother Earth juga perlu istirahat. Kita perlu lebih memikirkan banyak manusia, tidak hanya sesama manusia tapi juga sesama lingkungan, sesama semua makhluk hidup yang ada. Jadi kita harus sinergi dan seimbang semuanya. Pada saat udah nggak bersinergi, nggak seimbang, ini yang terjadi. Jadi ini adalah satu teguran buat kita, di mana kita harus lebih punya empati yang tinggi gitu, bahwa ya sewaktu-waktu semua bisa hilang dalam sekejap. Kita nggak pernah akan tahu besok apa yang terjadi. Yang namanya uang cuma sekedar uang, popularitas cuma sekedar nama, jabatan cuma sekedar title. Sekali itu hilang, ya udah hilang. Jadi apa yang paling berharga ya waktu. Bagaimana kita bisa embrace our time with our loved one gitu. Terus bagaimana kita bisa selalu bersyukur dalam hal sekecil apapun. Jangan pernah mengeluh. Dalam kondisi seperti ini, nggak cuma Indonesia tapi satu dunia, satu planet ini merasakan kesulitan yang sama. Mau kaya mau miskin, semuanya tidak ada yang lebih enak ya dia, ini lebih enak. Tidak ada, semuanya sama susah, semuanya sama was-was, sama-sama punya kegelisahan. Jadi ya saatnya kita pada saat ini semua berakhir, ya kita lebih lebih punya rasa mencintai, tidak hanya kepada diri kita tapi lingkungan, sesama. Jangan hanya kepada jabatan, materi, tapi lebih kepada memanusiakan manusia sih, dan juga lingkungan. Kalau aku lihat ya, siapapun yang nanti
survive dalam keadaan ini ya semua orang patut dikasih predikat survivor sih. Semuanya. Human being, this whole world, bahkan lingkungan, spesies lain manusia gitu. Kita semua survivor nantinya ya. Dan ya, I guess it's just ya natural as a human. Sebenarnya kita punya, setiap diri kita itu punya sifat survivor itu gitu. Kita pasti akan survive dan beradaptasi di situasi apapun. Dan setiap manusia sekarang lagi diuji itu gitu. Jadi ya mungkin kebetulan saya ujiannya kemarin banyak, jadinya bisa beradaptasi. Jadi pada saat ada seperti ini mungkin lebih kalem aja gitu, kayak lebih ya udah terima gitu. Walaupun sebenarnya banyak kebimbangan dan kegalauan dan apa ya, ada momen dikit-dikit kayak aduh gimana nih. Ketidakpastian itu kan sesuatu yang meresahkan ya sebenarnya. Kalau kita tahu oh COVID-19 hanya bertahan 1 bulan, kita akan lebih secure gitu, kayak oke, I know what to do gitu. Tapi dengan ketidakpastian manusia cenderung mempunyai apa ya, rasa yang was-was lebih tinggi gitu. Nah, karena mungkin beberapa kali pernah mengalami banyak ya kejadian tidak mengenakan, jadi cukup paham. Yang penting kan rasanya ya, apapun kejadiannya, tapi kalau rasanya nggak enak itu pasti sesuatu hal yang membuat kita nggak nyaman. Tapi karena pernah merasakan itu jadinya beradaptasinya cukup gampang. Jadi makanya orang bilang, oh lu tuh ini ya, survivor ya gitu. Tapi siapapun nanti tahun depan yang lolos dengan kejadian ini, pandemik ini, semuanya adalah survivor. So, hang in there. Tetap bertahan. Gambate. Cayo. Semangat. Semangat kakak. So ini ada majalah Bazar 2003, lumayan awal karir nih. Aku mulainya 99, tapi baru mulai aktif di modeling 2002. Wow, Jello. 2002 tuh mulai aktif sampai 2003, setahun lah ya. Sampai beberapa tahun. Oh, Makarizo zaman dulu. Terus ini iklannya aku loh aja gitu. Lipo Bank udah nggak ada. Masih ada nggak ya? Wow, ada Luna Muda. Ini 2003 ya. Ini fotonya di Bali, di Amankila. Aku inget banget. Terus habis itu kita pulang karena rumah ibuku lumayan deket dari sini nih. Gampang banget sih. Kadang-kadang kan orang tuh pada bingung gitu, kayak lo bagi waktunya gimana sih gitu. I think it's super easy gitu. Aku udah bisa bilang enggak sih ke kerjaan gitu. Aku lumayan sering loh masuk bazar loh. 2003, iya pokoknya 2003, 2004, 1 tahun itulah aku mungkin, sering banget fotonya. Sampai aku dulu dimusuhin sama model senior aku. Ada. Dulu persaingan susah ya, Mbak? Wah, dulu tuh kalau persaingan tuh ya luar biasa ya. Dan mungkin untuk seorang model zaman dulu kan belum banyak model luar ya yang masuk ya. Jadi persaingan, ya ini cukup fotonya ikonik dan cukup apa ya, membuat ya geger lah ya. Aku pun geger ngeliat foto, wah, aduh, siapa ini? Bener ini aku gitu. Tapi ya happy, fotonya bagus dan ya tidak pernah mengecewakan lah ya. Baik, pas era kapan kalau udah kayak model-model, ya udahlah. Ya mungkin setelah udah beberapa lama di industri ini dan aku juga udah mulai beranjak ke film gitu 2003. Walaupun cuma peran pembantu, tapi
udah mulai masuk ke situ, jadi udah shifting gitu, dan mulai udah casting buat film, buat serial, sinetron gitu-gitulah. Karena aku melihat marketnya gede banget ya Indonesia, dan aku mulai seneng gitu bahwa dengan market yang sebesar itu masyarakat kita cukup antusias dan bangga dengan produk lokal, dan itu yang membuat jadi kayak it's actually a good opportunity lah untuk jump into the business ya gitu. Karena apa sih yang paling dekat dengan kita gitu, yang paling dekat dengan kita nih kalau nggak baju, makeup, rambut, anything yang dekat dengan kita ya pasti berhubungan dengan beauty ya. So I thought kenapa nggak masuk ke dalam persaingan gitu. Maksudnya dalam artian di bisnis aku kan persaingan juga banyak karena produk yang sejenis banyak. Terus selebriti yang mempunyai bisnis yang sama juga udah mulai banyak. Jadi aku pikir ya it's all about marketing and how we package our product aja gitu. Dan setiap pasar atau setiap segmen pasti punya pasarnya masing-masing. Jadi bukan sesuatu yang membuat kita jadi kayak enggak deh gitu. Kecuali kalau kita mau bicara gue mau ke Amerika gitu, well you're competing with super giant cosmetic brand gitu, jadi mungkin agak sedikit harus mungkin lebih berani atau lebih apa. Kalau ini kan kita punya market masih baru dan masih seru persaingannya gitu. Jadi bagaimana kita pintar-pintarnya marketing, package si branding brand kita gitu. Jadi seru gitu. Mungkin juga memudahkan buat kita karena kita adalah orang yang bisa dibilang cukup dikenal ya. Jadi sedikit lebih memudahkan. Dan I love makeup. Pada dasarnya suka makeup juga gitu. So why not? Sebenarnya sampai detik ini sebenarnya kalau ditanya orangnya pedean nggak sih? Sebenarnya jawabannya enggak. Karena sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang kalau ditanya kok nggak pede kan? Lu udah gini, lu udah gitu, kayak rasanya nggak bersyukur gitu. Tapi karena mungkin cita-citanya cukup tinggi gitu ya. Terus kapasitas diri juga kita harus sadar gitu. Tapi nggak apa-apa, punya motivasi gitu. Aduh gue harus bisa gitu. Tapi ada halnya gitu kalau misalkan melihat orang lain gitu, aduh kayaknya apalah gue nih gitu. Itu sering banget kayak gitu. Tapi cara membuang itu dan harus bisa pede adalah kita langsung balikin aja pemikiran kita yang negatif itu gitu. Lo mau panjang nggak di dunia entertainment ini gitu loh. Ngomong ke diri sendiri gitu kayak mau panjang nggak? Kalau mau panjang ya harus tampil, harus bisa membuktikan bahwa kita sudah dikasih kesempatan. Ya we have to make sure that jangan sampai mereka menyesal memberikan kesempatan itu ke kita gitu. Jadi salah satu yang membuat kadang-kadang jadi kayak ya harus pede deh karena begitu banyak orang yang sebenarnya pengen ada di posisi kita gitu. Dan kok kita udah dikasih seperti ini kita nggak bersyukur dan malah nggak pede, malah jadi kerjanya jadi nggak maksimal gitu. Jadi ya aku balikin sih ke diri aku, hey this is your chance gitu loh, you got this gitu. Jangan sampai orang yang sudah memberikan kepercayaan dan memberikan kita satu project ataupun pekerjaan yang sebenarnya banyak orang yang mau gitu, terus kita udah dirusak dengan rasa tidak percaya diri itu gitu. Jadi ya harus di-challenge diri kita gitu. Mau panjang nggak di sini? You wanna make money or not? You wanna be here long time? Do your best. Karena once kalau kita mengecewakan orang rasa kayak enggak gitu, pasti akan nggak ada repeat order ya kalau bahasanya online sis gitu. Luna galak, sebenarnya bukan galak sih, I just tegas aja gitu. Maksudnya kalau
I feel this gitu, misalkan ya suka omongin yang kita nggak suka gitu, mungkin terlalu apa adanya, sedangkan orang kita mungkin tidak terbiasa dengan sesuatu yang terlalu wow, kayak kamu salah, kamu nggak bener kayak begini. Mungkin orang kaget gitu, mungkin pengennya ditegurnya secara kayak, jadi gini, sebenarnya kamu udah bagus sih, tapi kamu ada salahnya. Jadi harus ada apa, harus dinaikin dulu baru nyampe ke tujuannya gitu. Kalau aku tipe orang yang kayak, lo salah gitu, ini nggak bener, ini nggak bisa, ini gini. Jadi banyak orang tuh yang kaget-kaget gitu, kayak aduh dia galak ya gitu. Atau misalkan aku berpendapat sesuatu yang aku yakinin tuh bener, dan aku tuh orangnya kan mungkin karena mataku tuh belok, jadi pada saat aku berekspresi gitu terus kayak serius gitu, orang gila galak banget gitu. Padahal sebenarnya aku nggak marah gitu. Jadi orang banyak segen sama aku, aduh orangnya galak ya, orangnya gini. Padahal sebenarnya kalau aku lagi kayak diem gitu, aku tuh nggak mikir apa-apa. Aku asik di dunia aku sendiri aja, baca buku atau misalkan ngeliat handphone apa. Dan bukan nggak mau ramah sama orang juga. Aku tuh emang socially awkward aja gitu kadang-kadang. Aku tuh nggak pedean, sebenarnya nggak pedean itu, karena nggak pede kayak, aduh orang tuh mikir gue begini, orang mikir gue gitu. Daripada gue salah ngomong, mendingan gue diem aja. Tambah disalah sangkain lagi gitu. Tapi which is it's okay gitu. Maksudnya kan I cannot stop people untuk berpikir seperti apa yang mereka mau gitu. Sah-sah aja gitu. Tapi ya once they get to know me, mereka lebih ngerti gitu. Oh lo ternyata gini ya, gini-gini. Ya pepatah yang paling tepat tuh tak kenal maka tak sayang. Cia. They're very supportive ya dengan apapun yang dikerjakan gitu, kayak nggak pernah nggak pernah kayak ikut campur gitu. Maksudnya they believe in me gitu, bahwa kita tuh saling respect dengan keputusan dan pekerjaan kita masing-masing gitu. Paling sebenarnya kalau nyokap tuh paling sering yang nasehatin gitu. Sleep well, eat well, selalu begitu gitu. Kayak selalu jangan terlalu keras kerjanya gitu. Padahal yang kayak saya nggak keras sih bu kerjanya, oke aja gitu. Tapi nyokap gue tuh kadang-kadang lupa, lah lu juga masih kerja. Maksudnya she loves to work gitu. Jadi kadang-kadang emang ini aja, lucu aja gitu nyokap tuh kadang-kadang kayak, jangan terlalu keras-keras kerja. Kita iya. Yang penting dia nggak khawatir. Ini edisi girly ya, gerlap-gerlip gitu. The magic of sparkle. Ini kayaknya Kai Moreno deh yang foto di Kemang, aku inget banget. Banyak banget. Middle East, I really wanna go. Afrika, and South America. Kemarin tuh baru ke Brazil, pertama kali ke South America, ke Brazil. Suka banget. I really love it gitu. Kayak bener-bener kayak, karena bayangan aku tuh kan kayak Brazil tuh bahaya, perempuan nggak boleh gini-gini. Maksudnya kebetulan ada kerjaan juga sih, jadi bersyukurlah gitu dapat kerjaan yang memang harus berangkat ke Brazil. Jadi happy banget. And then bayangan kita tuh Brazil tuh kayak gimana banget gitu dengan cerita-cerita orang. Apa nyampe sana, oh my god, the people they're so friendly, makanannya enak, and a lot of fun stuff gitu yang kayak apalagi di Rio gitu, hotel kita depan pantai gitu, bangun pagi-pagi orang udah lari, olahraga, udah pada buka baju yang badannya kotak-kotak gitu, yang ibu-ibu juga olahraga di pantai gitu, sedangkan kita yang kayak oh my god, seru banget sih gitu, ada yang zumba-zumba di ibu-ibu udah tua gitu, rame-rame di pantai gitu, wow gitu, kayak so cool gitu. Jadi I really wanna explore South America dari negara-negara yang lain sih, kayak Argentina, Chile gitu, and then Chile, ya like Peru atau mau ke Easter Island, so I don't know. Sebenarnya kemarin tuh kita tuh rencananya bulan-bulan apa gitu, kita tuh pengen
either ke Mongolia atau mungkin ya aku pengen ke daerah pantai dulu deh, boleh kali ya, mantai dulu gitu. Ketemu matahari, walaupun sebenarnya pagi-pagi kita di Jember cuma beda gitu, kayak dengerin suara pantai gitu, nyemplung di pantai sambil minum kelapa muda dingin gitu, kayak mungkin dari pantai gitu ya. Tahu deh, Indonesia dulu deh, Labuan Bajo kali kayaknya. Kebetulan udah hampir 2 tahun lebih belum ke sana. Biasanya tiap tahun selalu ke sana, so I miss that gitu. Jadi mungkin pengen ke sana. Yang buat saya menangis, Bambi, Lion King, pokoknya semua film yang ada hubungannya dengan Dumbo, pokoknya ada film hubungannya dengan binatang, terus binatangnya sedih-sedih gitu, aku pasti nangis gampang banget. Nggak usah gitu, Jungle Book aja nangis. Sedih sih, maksudnya kan ya, I don't know. Aku nggak suka gitu manusia tuh jahat sama binatang, aku nggak suka aja. Kak Luna, Mbak Luna. Kalau di Bali Luna, Lunali. Ya, itu sih. Aku suka cari rambut bercabangku dan aku gigit pakai kuku gigiku. Itu hobi nggak ya? Itu adalah kebiasaan yang aneh ya sebenarnya. Hobi apa ya? Oh, I know. I love, aku suka bersih-bersih. Hobi nggak ya itu? Kalau udah sekali bersihin sesuatu, udah nggak bisa diem. Udah leha-leha nonton film, serial, ke bioskop. Kalau ke bioskop waktu belum ada pandemik, love. Pokoknya bisa back to back deh di cinema. Aku suka banget, bioskop Indonesia menurut aku paling best deh. Soundnya, everything. Terutama di PS sama PI. Aku tuh bisa tahu gitu, kayak misalkan ya, kayak nonton di bioskop, ini soundnya jelek banget gitu. Nggak tahu gitu. Terus misalkan kursinya nggak enak apa gitu. Terus paling best gitu popcornnya. Coba itu kombinasi di mana lagi bisa dapet seperti ini dan hanya bayar 50.000. Ya oke, kalau hari weekend 75. Terus kalau misalnya hari biasa premier 100.000, oke lah, weekend premier 250.000. Tapi ya dah, kalian kalau nggak doyan nonton, nggak hobi nonton, nggak akan bisa ngerti gitu. Tapi kalau aku tuh ngerti banget, jadi kayak aduh, ayo dong keluar film baru dong. Kadang-kadang semua film udah ditonton gitu, kayak nggak ada film baru lagi gitu. Genre apapun ditonton, apalagi kalau action gitu, terus atau nggak film horor gitu dengan sound gitu. Kadang-kadang horor tuh dibutuhkan sound yang lebih detail gitu untuk merasakan ketegangan dan ambience filmnya gitu. Jadi suka banget gitu. Dan film horor kan salah satu yang membuat film itu jadi lebih gimana adalah soundnya gitu. Kalau keluar rumah pasti dompet, handphone, sama parfum kali ya. Apalagi yang kalau seharian banyak kegiatan gitu, kayaknya wangi itu number one. Dan aku koleksi parfum dan suka banget dengan parfum. Jadi aku suka aromanya yang oud. Jadi yang lebih ada sisi maskulinnya gitu. Tapi suka yang unik juga gitu. Aku nggak suka yang spicy, aku nggak suka yang terlalu fruity gitu. Aku nggak terlalu suka. Aku sukanya yang subtle gitu, yang kayak kalau dicium gitu. I'm very simple. Sukanya jeans and t-shirt and sneakers or sandals. I love flip-flop. Terus aku suka yang effortless gitu, yang kayak nggak harus terlalu mikir gitu, kayak udahlah, toh Jakarta panas juga, dan
of course you still have to look good gitu, tapi ya effortless, terus agak apa ya, aku lumayan suka yang street style gitu lah, yang lebih apa ya, ada boyish tomboynya gitu kayak pakai sweatpants gitu, sweatshirt gitu yang you feel comfortable lah gitu, but you still look good. Aku kalau lagi nggak males ya, kayak kalau lagi nggak capek, aku bisa 10 lapis. Bukan makeupnya ya, tapi lebih rutinitas skincare-nya gitu. Serum mungkin ada 4 serum, jenis serum. Terus mungkin setelah skincare gitu mesti di roller dulu, terus ada derut apalah gitu lah. I don't know itu berhasil atau enggak, atau ada khasiatnya atau enggak, tapi dijalanin aja lah gitu. Terus maskeran kadang-kadang, ya kurang lebih gitu sih. Cuci muka udah pasti harus, and kadang-kadang suka itu pakai masker sampai ketiduran sampai udah kering gitu, saking ya udah biar meresap dulu, taunya ketiduran sampai maskernya udah pagi-pagi udah kering, udah di mana gitu. Sesuatu yang indah tuh kayak udah, aduh, makan enak juga, aduh bahagia, ngelihat bunga indah aja kayak aduh happy banget gitu. And I don't know, hal yang paling seneng gitu kalau misalkan lagi di pantai lihat sunrise atau sunset tuh kayaknya seneng banget. Kalau sunrise rasanya tuh bahagia gitu. Kalau sunset ada melonya dikit gitu. Bahagia tapi ada melonya bahwa aduh hari ini berakhir ya gitu. Tapi kalau sunrise, yeay, hari yang baru, hari yang cerah gitu, dan bangun pagi gitu. Aneh ya. Hampir semuanya ya, karena aku waktu kecil cukup dekat dengan alam ya. Setiap pulang sekolah tuh pasti sama teman-teman entah jalan-jalan ke pantai, naik bukit, terus kita nggak ada main gadget, jadi kita semua main tradisional yang ngumpet-ngumpet lah, atau main benteng zaman dulu lah kan. Masih ada nggak sih yang main benteng gitu? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Aduh, ya gitu. Jadi kangen sama hal-hal yang kayak gitu yang berbau dengan alam gitu. Memang aku dari kecil ya paling main rollerblade gitu depan pantai gitu. Jadi it's all about nature sih, ke sawah. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang aku kangen. Dan kota satu doang nih. LA maybe. Karena ada kotanya, ada pantainya. Mungkin agak sedikit relax kayak kita lagi di Bali, tapi lebih sedikit ada kotanya gitu. Ada sibuknya. Kalau Bali itu super layback gitu, yang kayak wah enak liburan. Terus udah gitu mungkin winternya juga nggak terlalu dingin kali ya. Jadi ademnya itu enak gitu. Wow! Wow! Aku pernah kurus banget. Waduh! Wow! Nggak boleh, jangan. Waduh. Ya ampun, aku masih punya piercing di situ ya. Wah, ternyata udah pernah ada fashion show di itu. Iya. Hebat. Itu 2005. Ini ya seru ya ngeliat masa lalu gini. Ratu. Wow. Oh, this is me. Ya. Cuma memang ya, zaman dulu memang nggak kayak zaman sekarang ya. Bisa touch up, retouch. Kalau zaman dulu tuh masih
kayaknya retouchnya tuh masih minim banget ya. Nggak kayak sekarang gitu. Tiba-tiba yang gendut bisa jadi kurus. Ini kan zaman dulu saddleback, ini kan sekarang lagi in lagi. Mate rambut gua tipis banget. Kurusnya. Fashion show Mas Bian. Davi Linggar. Ih gila, aku inget banget yang ini nih. Iya yang rame-rame ini. Zaman dulu ya kalau show Bian itu udah pasti wah banget ya pokoknya. Mate deh gue. Gila kurus banget ya. Makarenina. Ini digital nggak ya? Tapi kan beda ya. Belum ada. Dulu tuh paling cuma ngeratain lighting ya. Jadul. Ini anniversary nih. Mampus. Military, iya ya. Ini aku ingat. Ini di kantor MRA di atas. Di atas. W2 Salon. Galak deh dulu. Tapi baik orangnya. Banyak banget kenangan dan ya, it's really amazing how time flies. Udah cepet banget waktu berlalu. Tiba-tiba aku ingetnya nih aku umur 20-an sih. Awal-awal 20-an. Sekarang udah mid-30. Gila. Anyways. Ya udahlah. Cuma bisa menikmati hari-hari, do our best, and then selalu bersyukur, nikmatin. Gak usah banyak ngeluh deh. Pada intinya nanti sama juga semuanya kok. Kadang kita susah, kadang kita senang, kadang kita bingung, kadang kita ini namanya hidup ya. Dijalanin aja. Nikmatin. Oke, thank you. Bye. Aku masih terpana.